Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nyimas Depi Arisanti. Hari ini kita akan membahas materi kita adalah tentang warisan. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita tahu tentang seputar warisan dalam Islam. Ada banyak hal sebenarnya. Oke, baiklah kita mulai saja. Yang pertama, sebelum kita membahas warisan, yang pasti warisan itu terkait dengan beberapa orang. Nah, terkait dengan ahli waris, dengan saudara, dengan orang tua. Ini makanya kemudian saya menampilkan gambar, ada gambar orang tua, ada ayah ibu, ada kakeknya, ada anak-anaknya. Oke, berikutnya adalah tentang harta warisan. Harta warisan adalah harta bawaan yang ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah atau tajhiz, pembayaran utang, dan pemberian untuk kerabat. Jadi untuk harta warisan itu bukan semua harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal, tetapi ada pembagian-pembagian dahulu baru kemudian bisa dikatakan harta warisan. Yaitu kita tuh harus menghitung keperluan jenazahnya dulu selama sakit sampai dia meninggal. Kemudian kepengurusan jenazah, biasanya kan pengurusan jenazah itu biayanya agak mahal, misalnya apalagi kalau dia meninggal di rumah sakit perlu bawa ambulannya gitu kan. Terus biaya penguburan, apalagi kalau orang Jawa itu luar biasa mahalnya gitu. Ini sesuai dengan pasal 171 huruf E kompilasi hukum Islam. Selanjutnya adalah yang berhak dan yang terhalang. Jadi yang pertama kita akan membahas dulu siapa saja sih orang yang berhak menjadi ahli waris. Jadi yang menjadi ahli waris itu yang pertama adalah karena hubungan darah. Karena dia anak, saudara, anak kandung, ayah kandung gitu kan. Terus paman, kakek itu karena hubungan darah. Ada juga karena hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan itu misalnya janda atau dudanya gitu, yang jadi istri atau suami yang meninggal tadi. Jadi ini saya sudah membaginya. Yang pertama adalah ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Ini untuk yang laki-laki. Yang untuk perempuan, yang berhak menjadi ahli waris karena hubungan darah adalah ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Nah, kemudian yang menjadi ahli waris karena hubungan perkawinan, janda atau dudanya, atau istri atau suami orang yang sudah meninggal tadi. Kemudian yang terhalang. Yang terhalang menjadi ahli waris adalah seseorang yang berdasarkan putusan pengadilan kekuatan hukum tetap dihukum. Karena yang pertama dipersalahkan karena telah membunuh, mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris. Nah, itu yang tidak bisa menjadi ahli waris walaupun itu anak kandungnya gitu. Kalau dia terbukti secara hukum dia membunuh atau menganiaya pewaris. Ini banyak terjadi hari ini gitu. Kemudian dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat. Ini berdasarkan pasal 171 huruf C, pasal 173, pasal 174 ayat 1 kompilasi hukum Islam. Nah, dalam Islam pun ada orang-orang yang terhalang atau mahjub. Nanti dalam LKPD yang Ibu bagikan nanti akan kita ada pembahasan tentang siapa saja yang menjadi penghalang, siapa saja yang tidak mendapatkan warisan karena mahjub. Oke. Berikutnya adalah besaran bagian masing-masing. Yang pertama, besaran bagian masing-masing ahli waris. Yang pertama anak perempuan, kalau hanya seorang atau anak tunggal itu bagiannya adalah setengah. Kalau 2 orang atau lebih dia bersama-sama dapat jadi 2/3. Kalau anak perempuannya ada anak laki-lakinya bersama anak laki-laki, maka pembandingannya
dapatnya asobah atau sisa dari harta setelah dibagikan sebelumnya, dan pembagiannya itu adalah anak laki-laki bagiannya 2, anak perempuan bagiannya 1, jadi 2/1 ya. Oke, yang kedua, ayah. Kalau ahli waris tidak meninggalkan anak, maka ayah akan mendapatkan 1/3 bagian. Kalau ada anak, jadi dapatnya 1/6 bagian. Jadi tidak terhalang, ayah ini pasti akan mendapatkan warisan. Kalau dia ada anak, maka dapatnya cuma 1/6, tapi kalau tidak anak cuma dapatnya 1/3 bagian dari harta keseluruhan. Kalau ibu, kalau ada anak atau 2 saudara atau lebih, maka dapatnya 1/6. Kalau yang meninggal dari ada anaknya, maka dapatnya si ibu ini adalah 1/6. Tapi kalau yang meninggal tidak ada anaknya, maka dia akan mendapatkan bagian 1/3-nya. Hampir sama dengan ayah ya. Oke, ibu dapatnya untuk ibu 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil dari janda atau dudanya bila bersama-sama dengan ayah. Kalau dua-duanya lengkap, dapatnya 1/3 sesudah sisa si janda, sisa yang orang sudah meninggal tadi. Ada di pasal 171 dan 178 kompilasi hukum Islam, dan surat An-Nisa ayat 11 dan 12 ya. Oke. Berikutnya besaran bagian masing-masing yang bagian kedua ya. Oke, besaran bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Kalau duda, jika pewarisnya tidak meninggalkan anak atau orang yang sudah meninggal tadi tidak meninggalkan anak, maka si duda ini dapatnya 1/2 bagian. Kalau pewaris meninggalkan anak, dapatnya adalah 1/4 bagian. Nah, untuk janda, untuk istri si jenazah tadi, maka jika pewaris tidak meninggalkan anak, dapatnya 1/4. Kalau pewaris meninggalkan anak, si istri dapatnya adalah 1/8. 3. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapatkan 1/6-nya. Jadi kalau yang belum punya anak, meninggalnya tidak ada ayah, tidak ada ibu, maka yang dapat adalah saudaranya. Kalau tidak ada ayah dan ibunya, masing-masing mendapatkan 1/6. Bila mereka itu ada 2 atau lebih, mereka bersama-sama mendapatkan 1/3-nya. Kalau ada ibunya, ada istrinya ya. Kalau ada ayah, ada ibu, maka dapatnya adalah 1/3-nya. Bila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai saudara perempuan sekandung atau seayah, maka ia mendapatkan 1/2 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan perempuan kandung atau seayah, 2 orang atau lebih, saudara perempuan tersebut mendapat 2/3 bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung, perbandingan bagian saudara laki-laki adalah 2:1 dengan saudara perempuan. Hampir sama dengan pembagian anak laki-laki. Ini kalau posisinya si yang meninggal, si jenazah itu tidak mempunyai anak dan tidak punya ayah, maka yang mendapatkan adalah saudara-saudaranya. Oke. Yang selanjutnya adalah wasiat dalam Islam. Wasiat yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal ini harus dilaksanakan, karena salah satu syarat disebutnya harta warisan adalah melaksanakan wasiatnya jika wasiatnya berupa materi. Jadi wasiat dapat dilakukan secara lisan di hadapan 2 orang saksi, atau tertulis di hadapan 2 orang saksi, atau di hadapan notaris. Itu kalau di kota-kota mah gampang gitu cari notaris, tapi kalau di desa begini cukup di hadapan petinggi desa atau kepala desa atau mbah mudennya gitu kalau di desa ya. Kemudian
Pewaris bebas membuat wasiat kepada seseorang yang dikehendakinya selama tidak melebihi 1/3 dari harta waris, kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Hal tersebut untuk menjaga agar hak ahli waris tidak terlanggar. Jadi yang perlu kita tahu bahwasanya pembagian warisan ini bukan kita yang mengatur, tapi Allah yang mengatur di surat An-Nisa. Dan terkadang kasus-kasus yang seperti ini terjadi dengan kondisi misalnya seorang jenazah itu yang tidak punya anak kandung kemudian mengangkat anak, ya, mengambil anak orang lain. Nah, dalam Islam si anak ini sebetulnya tidak mempunyai hak waris, tapi kemudian si jenazah ini membuat wasiat bahwasanya hartanya dikasihkan untuk anak angkatnya gitu. Selama ahli waris yang lain itu setuju tidak masalah, tapi kalau tidak setuju maka wasiat tadi tidak boleh melebihi dari 1/3-nya. Harus dibagikan dengan ahli waris yang berhak. Oke. Dasar hukum dari apa yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya instruksi adalah Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau KHI. Ini bisa diambil instruksinya, impresnya di bit.ly impres 1_1991. Baiklah, kemudian untuk refleksi silahkan kita belajar menghitung harta waris sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu bagikan. Nanti kumpulkan LKPD-nya dan kita koreksi bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.